khusus kepada Anda sahabat ada ya, yang dari Banjiran. Alhamdulillah kita itu mubalik butuh mubalik perempuan. Makurala tentu pacaran makurai. Kalau yang kita kenal ada yang satu di Sopeng, di Parepare satu, di Fatima, di Pindrang ada satu. Kironglah mungkin pengajaran juga di sini. Saya juga ketemu di Polman itu hari di Wono. Ini kurang. Makanya Anda tidak usah lagi training dakwah, langsung saja terjun ke lapangan. Kalau apa ini kalau dia menceramah, dia kan tahu. Kamu caranya menyampaikan apa itu intonasi, retorikanya, alhamdulillah. Cuma tadi dia dari kisah itu harusnya disampaikan kisahnya itu terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad supaya jamaah ini semua kepada kita itu tadi yang sholat yang dibakar karena dilupa atau uangnya itu terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi Bapak Ibu hadirin, kepada Anda tahun depan insyaallah lebih gagal. Kamu si dulu gitu lah. Karena pengalaman saya begitu. Saya kelas 3 SMP sudah mulai tampil ceramah. Baru masuk pesantren sudah keluar daerah. Yang penting keberanian saja. Karena kita butuh kembali perempuan. Ya kurang ini kamu. Allah pun makmur ini kasih. Kenapa? Begitu makmur ini melotot tu jamaah makmur ini jatuhi pada makmur ini berceramah. Jadi makada itu makmur ini sekitar 60 makmur mana. Alhamdulillah. Sama Pak. Waktunya jamaah haji itu marah-marah nanti jamaah haji dia nak kabur selalu. Kalau kali sudah jamaah haji, kalau kali tanah boru dia ke lopek, sana masuk ternyata kabur otomatis. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini motivasi kepada Anda insyaallah kamu terus mengetahuinya, perbanyak membaca, perbanyak mendengar dan perbanyak dialog insyaallah berkembang itu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini berada pada malam 27. Istimewa ini malam 27 Ramadan. Terdapat juga pada malam Kamis atau malam Jumat. Hari Kamis pada Jumat. Menurut pendapat ulama yang populer, termasuk Syekh Abdul Rahman dalam kitab Al-Ma'arij halaman 123 yang bertepatan 10 terakhir Ramadan. Nah, tertewani maka dan itu terdapat pada malam ganjil, maka kemungkinan besar disitulah terdapat malam Lailatul Qadar. Berarti ini malam ke-27. Ini pertama. Yang kedua, itu matematika Lailatul Qadar. Yang mengiringi matematika Lailatul Qadar, Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar bisa digabung. Kita dulu pertama, jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dua, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Berarti telu. Sekarang 3 kali lailatul qadar disebut. Kemudian di dalam hurufnya lailatul qadar ada berapa? Lailatul qadar. Lailatul ada 5, al-qadar ada 4. Berarti hurufnya Lailatul Qadar adalah 9 kali. 3 kali 9 berapa? 27. Ini malam ke-27. Makanya kesempatan besar, silahkan Bapak Ibu perbaiki ibadah, perbaiki amalan. Semoga ini malam adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Bagaimana cirinya? Mudah ciri-cirinya kalau kita mau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Irsyadul Ibad lengkap ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nah, yang ini biasa yang berkembang itu Ustaz yang konon Lailatul Qadar itu enggak paling-paling mati gue. Kalau nasos mati gue kolkas. Apakah ini mitos? Nah, ini dialami oleh seorang wali di Kalimantan. Ada seorang wali ini dikisahkan oleh Syekh Al-Bantani. Bapak Ibu hadirin, ternyata Watunna iyaro angka santri kumulana, monrek kumulana.
Niro tanggal betina masuk itu pada malam 10 terakhir Ramadan. Niro tu adiwe rekaman. Paro yung duyang rekaman tu yung alu rekaman. Ika tu adi benar rekaman niro ni tanggal betina. Dia mere dok ko buyunge napanoi wena pasirona aku buyunge ternyata itu kagak ini mati itu ini. Dia mulai curiga, dia mulai sadar apakah ini yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Pak dia kan keraguan itu ayo apa roh kemana suju mana roh. Maka kisah ini pernah dialami seorang waliullah yang mendapatkan Lailatul yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, andai berunta ke kalian modal waktu di Mangkoso. Beliau bermunajat berada di Masjid Mangkoso. Bapak Ibu hadirin, belum pada gua pesan dari aku pare-pare apa aku benar kawalan Masjid Mangkoso Tuhan. Ketika beliau berpisah dengan gurunya As'ad di Seitan, jadi mendirikan pesantren di Mangkoso. Sementara dia bermunajat di Masjid Mangkoso, video antara itu Bapak Ibu hadirin, tiba-tiba ada seberkas cahaya turun dari atap masjid mengelilingi Andre Gurunta yang dalam keadaan berzikir dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kelompok masyarakat yang melihatnya. Nasi kebakaran masih ini, karena itu masih dikuning cahaya. Kemarin dilari di bawah pantai. Lebih korok naik angka ada 7 cahaya yang mendekati Gurunta kali Ampundal itu hari dan sepenuhnya cahaya itu kan berangkat kembali dan hilang. Setelah masyarakat datang berkerumun, Panasih pesantren masih dan ternyata ini juga pernah dikisahkan oleh Guru tak kalian modalnya waktunya Kokabalan selama 16 tahun dia di Tanah Haram. Dia ceritakan kisah itu pada saat kita maulid di pesantren Kabalan. Waktu itu saya masih sudah kelas 3 alim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam hadis ma ijaro Lailatul Qadar, ciri-cirinya. Ciri yang pertama Lailatul Qadar, yang kuirite langit dalam keadaan tenang, tidak ada bintang-bintang di langit. Masuk di kalimat ini, bintang-bintang. Kalau tidak ada bintang di langit, maka Allah kalau Lailatul Qadar akan turun, maka Allah tidak melempar bintang-bintang di langit di dalam keadaan hitam. Bapak Ibu, itu berarti mendung, tetapi Allah tidak lempar bintang-bintang di langit. Yang kedua, cirinya yang kedua, biasanya Lailatul Qadar itu disertai dengan gerimis, bos peci-peci. Nah, bos sunat itu orang, tapi aku pakai jadi, seperti pakai jadi nak turun. Ini tidak mutlak, Bapak Ibu. Tetapi hanya sebagian ulama berpendapat biasanya diuji dengan hujan gerimis yaitu ya tengah malam biasanya turun di gerimis. Dia nolak negosiasi, pokoknya pergi bawah. Bapak Ibu hadirin. Yang ketiga, hawanya pada malam itu tidak dingin dan tidak panas. Ya, alhamdulillah, awan semua sini alhamdulillah tidak panas, tapi sejuk-sejuk karena banyak nasi. Sejuk. Bapak Ibu, rasakan nanti kalau kita keluar tengah malam jalan-jalan, Bapak Ibu tahu bagaimana keadaan langit, bagaimana keadaan pepohonan. Pohon-pohon saya tidak bergerak. Dia nanti itu dalam artian Allah tidak hembuskan angin. Angin ada tetapi tidak kencang berhembus. Pepohonan saja dalam keadaan terpaku, bertafakur dan bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pohon. Kemudian apalagi terjadi Bapak Ibu hadirin, kalau ciri-ciri Lailatul Qadar, ciri yang selanjutnya Lailatul Qadar itu binatang saja dalam keadaan tenang, tidak banyak lihat. Biasanya cuma dia Indonesia kapal moni. Ini binatang tidak ikut seperti ini. Kenapa? Ikut bagaimana dunia dalam keadaan tenang. Bapak Ibu hadirin, ini cirinya kalau malam hari. Bagaimana cirinya kalau siang hari? Siang hari itu cirinya matahari akan bersinar sangat putih bersih, redup cahayanya, tidak terang, redup. Kadang-kadang merelung, tapi dia itu cahayanya putih bersih sekali dan hawanya pagi hari itu tidak panas dan tidak dingin, sejuk juga hawanya.
berarti masih terasa awalnya di malam hari sampai pada pagi terbitnya matahari. Itu pada waktu syuruk atau waktu israk. Waktu israk itu naiknya matahari, kemudian diikuti naiknya setan. Itu namanya waktu syuruk. Salatnya adalah salat israk 2 rakaat. Ini masuk banyak israk 2 rakaat, maka pahalanya sama kalau dia melaksanakan haji dengan umrah. Hebatnya itu Bapak Ibu. Ya. Apa yang kita minta kata Rasulullah? Agatillahu laikok angkelelatul qadar. Maka kita minta, ini doa yang selalu kita baca. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Ini selalu dibaca. Maka itulah setiap kali mulai malam pertama sampai malam terakhir nanti selalu kita baca itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Nanti pada malam terakhir tarawih, atau itu karena apakah masih 3 malam lagi ataukah 32 malam, yang jelas ukurannya 1 bulan. Yang kotabe, catat baik-baik ini, catat dalam otak kita, simpan dalam otak kita. Yang kotarawih ini tarawih malam terakhir Ramadan, tarawih terakhir ini, tarawih terakhir, sujud terakhir tarawih, apakah dia 8 rakaat ataukah dia 20 rakaat, sujud terakhir, maka tidak ada salahnya terlambat saja dulu Anda bangkit dari sujud setelah membaca kalimat sholatnya subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali. Nampak terbaca nanti, ya Allah panjangkan umurku sampai Ramadan berikutnya. Ini doa yang kita lapaskan kepada Allah Subhanahu wa taala di sujud terakhir, tarawih terakhir di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin, semoga Allah pertemukan kita kembali pada bulan Ramadan berikutnya. Karena itu ya orang yang peramalannya masih dinyawai. Kenapa kita sedih? Karena kita ditinggalkan lagi bulan yang mulia. Makanya itu kenapa dikatakan al-qadar, qadar itu kemuliaan. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar? Pertama, yang ke Lailatul Qadar karena malam itu malam yang sempit, alias sempit, macipit, alias macipit. Maka macipit lino nasabah untuk ikan malaikat no akulin. Jadi benteng itu malaikat berupa benda. Diibaratkan itu benda, maka dia gayunruhi pun akulin satiga malaikat no. Tapi karena dia hanya berupa cahaya, maka itulah kenapa malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan cahaya. Itulah alasan kenapa cahaya matahari pada saat pagi harinya bersinar tidak terlalu terang, karena diliputi dengan cahayanya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Contoh, ini lampu berapa? Ada 50 watt. Lampu tak 50 watt. Coba, yang kau angkat atau beli lampu sorot ini 50 watt. Tiba-tiba ada lampunya jamaah bawa masuk di masjid dengan 100 watt atau 200 watt. Kira-kira masih terang cahayanya? Tidak. Begitulah model cahaya matahari dengan cahaya malaikat. Matahari bersinar terang, tapi datang cahayanya malaikat, maka itulah cahaya matahari kalah dengan cahaya malaikat redup. Itulah dia perjalanan. Sehingga kenapa pada siang harinya itu, pagi harinya itu, Lailatul Qadar itu matahari bersinar seperti agak redup karena diliputi oleh cahaya malaikat yang turun dari malam. Nah, itu Bapak Ibu hadirin. Jadi apa yang dilakukan kalau kita Lailatul Qadar masih dalam suasana malam Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar itu sudah dikatakan malam sempit. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu namanya malam penentuan. Apa yang ditentukan Lailatul Qadar pada malam itu? 1, ditentukan umurnya manusia. Jiwa kita kontraknya 1 tahun. Itulah kenapa kita disuruh mengeluarkan zakat, disuruh mapasusek ke nasabah kontrakta si tahun ini. Kapan ditentukan? Malam Lailatul Qadar. Kalau apa dari pengawalan narapi narapi ini, kapan dia umurnya? Jadi narapi ramalan ini. Kalau itu berapa banyak orang-orang yang meninggal sebelum Ramadan? Bapak Ibu, kenapa? Kontraknya sudah ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Makanya yang kita minta kepada Allah yang paling tinggi adalah ampunan Allah kepada kita. Nah, sama pakai kita yang menguasai tarawih, maka malam ini juga malam yang ke-27. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Durratun Nasihin, niki tarawih malam ke-27, maka Allah akan memberinya pahala seperti dia akan lewat di atas Shiratal Mustaqim
seperti kilat yang menyambar sudah sampai dalam surganya Allah. Bapak Ibu tahu gak berapa panjangnya itu titian Siratal Mustaqim? Menurut riwayat, lampirnya itu jembatan Siratal Mustaqim itu 500 tahun perjalanan baru 500 tahun yang lalu apabila. Tapi ada orang yang begitu dia start sudah menyambar seperti di depan mata sudah sampai di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Titian Siratal Mustaqim riwayat yang kedua. Ternyata titian Siratal Mustaqim itu Bapak Ibu hadirin dimaknai satu rambut dibelah 7 berarti tipis. Maknanya bukan seperti itu. Maknanya titian Siratal Mustaqim tipis bagi orang yang banyak dosanya. Tapi ia titian Siratal Mustaqim jembatannya pada jalan tol bagi yang bagus amalnya. Ya kurangkan jadi lama-lama jalan tol jalan tol bebas hambatan. Tapi kuni kalau sama, nak mati. Kalau kau loyor, kalau kau sorot, kalau tak tadi. Maka begitulah gambarannya orang-orang yang banyak dosanya meninggi titian Siratal Mustaqim selalu banyak hambatan. Tapi mereka yang beriman kepada Allah, maka dia seperti jalan tol baginya bebas hambatan, mulus melakukan perjalanan. Maka Bapak Ibu hadirin, niatkan ibadah khusus untuk malam ini, perperangi untuk beribadah, perperangi untuk mengani, perperangi untuk berzikir kepada Allah. Siapa tahu karena memang ulama lebih banyak berpendapat kemungkinan besar kalau terjadi malam ganjil 10 terakhir Ramadan asal ada 7 malam kemuliaan. Malam Jumat malam yang mulia Pak. 27 malam yang paling banyak diriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Maka bertemunya 2 malam kemuliaan itulah malam Jumat dengan malam Lailatul Qadar. Maka 80% kemungkinan malam ini terjadi malam Lailatul Qadar. Minta kepada Allah. Apa yang kita minta? 1. Mintalah umur kita dipanjangkan oleh Allah. 2. Mintalah rezeki kita kepada Allah diberkahi. Jadi itu orang parakat yang memegang parakat namun taruh jadi parakat. Tapi lebih bagus ini yang pemegang parakat. Kemudian yang ketiga, mintalah kita sudah rezeki sudah umur. Kemudian mintalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tahu ibaku, apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu warahmah. Sakinah, damai, tenang. Warahmah, cinta. Dan kemudian mawaddah, cinta. Warahmah, kasih sayang. Tidak bisa ada cinta dan kasih sayang kalau tidak tenang. Juga kira-kira ada cinta dan kasih sayang untuk masalah. Untuk mendapatkan sakinah harus damai dulu. Warahmah, mawaddah, ada cinta dan kasih sayang. Dia yang kasih sayang nyawa-nyawa Nabi Nita. Dia kubur nyawa-nyawa insyaallah nyawa-nyawa. Baik dengan bulan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan warahmah ini, bapak-bapak hebat, ini hadis Pak. Apa hadisnya Nabi? Ini sahih hadisnya. Ternyata Nabi selama hidupnya selalu memanggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Apa panggilan kasih sayang Nabi kepada istri beliau? Ya Humairah, yang kemerah-merahan kulitnya, yang kemerah-merahan bibinya. Maka bapak silahkan Pak panggil istrinya dengan panggilan sayang. Yang penuh ini Benita. Udah nikah panen? Apa sayang? Ada masalah? Nanti kita halal lah Benita. Ini tuh masalah Benita tahu ya? Kok Benita? Kenapa sayang? Kenapa? Itu panggilan mesra. Boleh tuh kalau panggilan sayang, panggilan Ogi, tapi sayang juga. Nanti itu boleh cernih. Itu dia. Bapak Ibu, jangan saling memberi gelar. Kita kenapa sulit melakukan ini? Karena si Dedeki, Benita, Mamulu, Yuki, Apro. Maka kalau Benita, apa itu? Jadi si Dedeki, Bapak Ibu, maka datangkan kasih sayang, panggil istri dengan panggilan sayang. Ini